Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan D3 tahun 2025 yang saya hormati. Perkenalkan, saya Muhammad Diri, mahasiswa PPG Dajab 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syah Wasil Kediri dengan NIM 250922111. Pada hari ini, Ahad tanggal 12 Oktober tahun 2025 akan melaksanakan uji kompetensi praktek pembelajaran di Madrasah Raudhatul Ulum Guyangan Trangil Padi, Jawa Tengah pada pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam bersama kelas 10 dengan materi Perang Badar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi pada suasana yang sangat cerah. Semua berbeda. Hari ini kita akan belajar pelajaran apa hari ini? Sejarah Kebudayaan Islam. Ya, hari ini nanti kita akan mempelajari topik khusus. Oleh karena itu, sebelum nanti pelajaran kita mulai pada hari ini, yuk mari kita semuanya berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini Allah berikan kelancaran kepada kita semuanya. Amin. Semua bisa menguasai materi yang akan saya sampaikan. Mari kita bersama-sama berdoa membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sana aku berdiri jadi mandiriku. Baik, sebelum pembelajaran saya mulai, saya absen dulu ya. Siapa hari ini kira-kira yang tidak masuk dapat bimbang adasah Fawas Muhammad Salihuddin Azadi Naufal Nafrud sakit Pak? Sakit ya? Oke, masuk. Oke, sakit. Maulana Firdaus. Oke, baik semuanya. Terima kasih sudah absensi semua. Hanya satu yang kebetulan sakit tadi ya. Mudah-mudahan kita doakan semoga yang sakit ini lekas dan sebuah. Siap untuk belajar? Siap. Masih semangat dalam belajar? Untuk menunjukkan semangat kalian, coba selamat pagi anak-anak. Selamat sore anak-anak. Selamat pagi. Oke, kenapa kalian jawab selamat pagi? Karena semangat harus selalu pagi hari ya, biar selamat, biar semangat. Untuk materi hari ini anak-anak semuanya, nanti kita akan belajar tentang Perang Badar. Ada yang pernah mendengar Perang Badar? Ada yang pernah mendengar Perang Badar? Ya, pernah Pak. Gimana ketika mendengar cerita tentang Perang Badar? Saat di pondok. Oke, kira-kira apa isinya Perang Badar itu? Ada yang tahu? Isinya tentang apa Perang Badar itu? Apa yang kalian ingat? Apa?
Perang Badar adalah perang orang Islam melawan orang musyrik di Mekah. Oke, perang Badar adalah perang antara orang Islam dengan orang musyrik atau kafir Quraisy. Nah, dari pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini nanti, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dari kalian adalah kalian bisa menjelaskan minimal 3 nilai keteladanan dari perang Badar. Jadi apa saja nanti nilai-nilai yang terkandung dalam perang Badar tersebut, apakah nanti ada nilai historisnya, nilai keteladanannya, atau nilai keimanannya. Nah, itu nanti yang akan saya tunjukkan kepada kalian supaya kalian nanti paham semuanya. Untuk video yang sudah saya tayangkan ini kira-kira berisi tentang apa tadi? Berapa? Kira-kira perang Badar terjadi pada tanggal berapa? Jadi kalian bisa menyaksikan videonya. Kalian dengarkan baik-baik dan kalian amati nanti. Tujuannya kalian bisa mengetahui dan bisa menjelaskan kembali. Peperangan dalam perang Badar ini merupakan strategi yang dilakukan, formasi yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin. Ini ada dinanya, ini adalah peta masuk dari pasukan Quraisy yang ingin melakukan perdagangan. Ini petanya di sini. Kemudian perang Badar adalah perang yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Kalau 17 Ramadan itu berarti kejadian itu pas suasana. Kalian bisa bayangkan suasana puasa, kemudian melakukan peperangan. Kira-kira rasanya seperti apa? Berat. Di saat sedang kondisi tubuh ini lemah lembek karena menahan menahan. Di saat itu juga kemudian orang Islam dia bisa melakukan kegiatan fisik berupa perang. Walaupun perang ini sebenarnya tanpa ada perencanaan yang matang, baik dari kubu orang Islam maupun dari orang kafir, dalam hal ini orang kafir Quraisy. Nah, kita lihat kira-kira ini apa penyebab daripada terjadinya perang Badar. Yang pertama adalah penindasan dan pengusir umat Islam. Tugas yang ingin saya lakukan, yuk sekarang coba dibentuk 4 kelompok. Yuk sekarang coba ya 4 kelompok saling berhadapan, coba 4 kelompok saling berhadapan, kursinya bisa diputar, kursinya bisa diputar, ya kursinya bisa diputar, yuk. Oke, kalau sudah terbentuk kelompok, perlu saya kasih tahu bahwa nanti kalian akan saya kasih lembar kerja LKPD, ya. Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nah, ini ada lembar LKPD. Nah, lembar ini tugas kalian adalah saya bagikan dulu. Waktu yang kalian
bukan untuk menyelesaikan tugas ini. Berapa menit kira-kira? Berapa menit kira-kira? 20 menit cukup. Cukup ya, cukup 20 menit. Nanti silakan. Ya, nanti apa semua kalian bisa tulis di situ, bisa gambar di situ. Paham? Paham ya? Nah, nanti bisa kalian tulis semuanya kelompok. Saya harapkan ikut bermusyawarah kira-kira apa yang akan ditulis. Yuk, saya harap aktif untuk bisa memberikan saran-sarannya kepada teman-temannya. Ya. Silakan, siapa? Ya, jadi semua nanti ditulis anggotanya siapa, kemudian apa saja yang ingin ditulis dalam poster itu, silahkan boleh. Kalau belum paham boleh ditanyakan, silahkan. Oke, karena waktunya sudah 20 menit. Sekarang kita akan presentasi berkelompok. Ya, akan saya tunjuk nanti sebagai perwakilan berkelompok untuk mempresentasikan. Jadi hasil yang sudah disepakati bersama dalam kelompok yang sudah dibikin. Yuk, silakan siapa terlebih dahulu ya. Ya, ya silakan. Istilah perang Badar. Ya. Istilah perang Badar ini pada dua Hijriah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Pimpinan Islam mempunyai pimpinan sebanyak 313 orang dan Quraisy sebanyak 1000 orang. Oke, terima kasih. Kelompok lain, yuk silakan kelompok lain. Kelompok lain silakan. Saya nilai kalian sudah menguasai semua materi yang ada. Sebelumnya saya ulangi sekali lagi, kira-kira perang Badar itu terjadi pada kapan anak-anak semuanya? Sebelumnya, yuk diri semuanya berdiskusi kita, ya supaya kondisi kita bisa segera kembali setelah diskusi semuanya. Ini catat semuanya. Yuk, oke, berdiri semuanya. Kalian tentu pernah mendengar atau tahu atau tidak kira-kira suara senapan itu seperti apa ya? Bagaimana suara senapan? Ya. Suara senapan dor. Kalau suara bom, kemudian kalau suara pesawat, nanti kalau saya sebutkan senapan dengan kalian semuanya suaranya seperti apa? Kalau saya sebutkan bom, nanti suaranya seperti apa? Kalian kalau suara pesawat nanti seperti apa? Kalian paham? Suara pesawat. Ya, masukan dari kaum muslimin berapa jumlahnya? Untuk kaum kafir Quraisy berapa jumlahnya? Kira-kira sebabnya salah satunya apa, Nak?
macam yang lain. Ketergantungan ekonomi kafir Quraisy. Kira-kira apa yang dapat kita ambil manfaat dari pembelajaran kita sehari-hari? Aktivitas kita sehari-hari. Apa kira-kira dari terjadinya perang terjadi? Ya, perlu saya ulangi sekali lagi bahwa perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan, dilakukan antara orang kafir Quraisy dan orang Muslim yang diikuti oleh 317 dari orang Muslim dan 1000 orang dari kafir Quraisy yang dimenangkan oleh umat Islam di Bukit Badar. Sebab-sebabnya antara lain adalah penindasan, kemudian faktor ekonomi, keberhasilan perang Badar diantaranya karena strategi yang tepat, karena usaha, disiplin, kemudian jawab dan sebagainya. Nah, untuk mengingat kembali akan adanya perang Badar, tolong nanti kalian di rumah ya bisa mereview kembali, mempelajari kembali apa yang sudah kita pelajari dari ini dengan harapan nanti di kehidupan nyata kalian bisa menerapkan manfaat-manfaat yang bisa kita petik dari perang Badar tersebut. Bertanya kepada beberapa anak, bagus coba tolong perang Badar itu terjadi pada tanggal berapa? Pada tanggal 17 hari Ramadan. Iya, 17 Ramadan. Kira-kira pasukan umat Islam berapa pada saat itu? 313 orang, Pak. 313. Oke, betul. 313, 317. Ya. Kira-kira atas dasar apa kemenangan umat Islam itu? Atas bantuan Allah. Baik, untuk sebelum menutup materi pada hari ini, saya ingin menegaskan sekali lagi, kira-kira kalian apakah benar-benar paham apakah tidak? Mengingat kembali akan adanya perang Badar, tolong nanti kalian di rumah ya bisa mereview kembali, mempelajari kembali apa yang sudah kita pelajari dari ini dengan harapan nanti di kehidupan nyata kalian bisa menerapkan manfaat-manfaat yang bisa kita petik dari perang Badar tersebut. Kita tutup semuanya pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.